Check mic. Halo semuanya, selamat datang di Sun Sumaker, channel tontonan favorit favorit kamu lah pokoknya. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat, amin. Gue doain semuanya yang baik-baik buat kalian, amin. Oke deh, kali ini kembali nemenin ke waktu gabut kalian, dan gue akan menceritakan lagi sebuah film yang berjudul When We First Met. Dan film ini menceritakan tentang seorang pria jomblo yang punya kekuatan super. Dia bisa mengendalikan waktu, jadi dia menggunakan kekuatannya itu untuk mencari untuk bisa mendapatkan wanita idamannya. Waduh, gimana tuh ceritanya? Demi serabi lempit dia harus memutar-mutar ulang waktu lagi. Oke deh, daripada penasaran, mending kita mulai aja alurnya dan intro. Di awal film kita akan diajak ke pesta pertunangan seorang wanita yang bernama Avery Martin. Dan terlihat seorang laki-laki bernama Noah tampak berada di sana juga, dan ia teringat bagaimana dia bertemu Avery 3 tahun lalu. Saat itu Noah bertemu Avery di pesta Halloween. Tanpa sengaja dia menumpahkan minumannya dan mengenai Avery. Noah sangat menyukai kostum yang dipakai Avery karena ada di film favoritnya. Ternyata Avery juga sangat menyukai film itu. Dan setelah itu mereka saling berbincang dan dengan cepatnya mereka jadi akrab. Dari sana mereka menyadari bahwa mereka memiliki sifat yang sangat mirip. Gak lama kemudian Noah mengajak Avery untuk bermain piano. Tak disangkanya Noah berhasil membuatnya terkesan. Ia lalu memintanya untuk memainkan lagu penyanyi favoritnya. Tapi sayangnya dia tidak tahu bagaimana nada lagu itu, sehingga ia memainkan lagu lain dari penyanyi favoritnya. Setelah itu, Avery membawa Noah bersamanya ke foto booth dan mulai berfoto dengannya. Noah pun berpose biasa, tapi Avery berkata kepadanya bahwa jika kita ingin mengingat momen indah ini, kita harus mengambil foto-foto aneh. Noah menyukai semua ini dan menjadi sangat terkesan olehnya. Mereka berdua pun pergi ke rumah Avery dan langsung bermain permainan yang berada di rumah itu dengan sangat asik. Mereka sangat menikmati malam itu. Karena terlalu lelah, Noah memakan semua kue kering milik Avery. Kini seakan sudah tidak ada batas lagi di antara mereka yang baru saja kenalan itu. Hingga akhirnya mereka pun hampir berciuman dan tiba-tiba Noah kembali tersadar. Dan kini ia melihat Avery sedang mencium tunangannya di depan Noah. Nama tunangannya adalah Ethan. Noah merasa sangat cemburu setelah melihat mereka berciuman dan membuatnya sangat mual hingga harus ke toilet karena terus muntah-muntah. Avery yang mendengar suaranya langsung datang ke kamar mandi. Ia yang melihat Noah menangis lalu bertanya kepadanya apa yang terjadi. Noah pun hanya menjawab bahwa dia keracunan makanan. Ethan juga berada di sana untuk menolong. Perlu diketahui bahwa Ethan ini adalah orang yang baik. Avery dan Ethan pun membawa Noah ke kakak Avery yang bernama Carrie agar mau mengantarnya pulang ke rumah. Tapi Noah menolak dan mengatakan bahwa dia akan memesan gokar aja. Tapi sialnya, ia baru sadar ponselnya tadi masuk ke kloset. Dan di saat itu Carrie pun memfotonya karena hobinya memang mengambil gambar di saat-saat tidak terduga. Dia lalu bertanya kepada Noah tentang apa yang terjadi padanya hari ini. Noah menjawab bahwa ceritanya sangat panjang, tapi intinya 3 tahun yang lalu ia menghabiskan malam yang indah dan gak pernah ia bisa melupakannya. Setelah itu, mereka berdua datang ke teman Noah yang bernama Max. Di sana, dia pun melanjutkan ceritanya. Malam itu ketika Noah dan Avery saling tatap, ternyata mereka tidak saling berciuman. Avery malah memeluk Noah dengan erat dan mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan teman yang baik. Hati Noah pun seketika hancur, tetapi dia berpikir bahwa dia mungkin akan mendapatkan kesempatan lain. Tapi sialnya keesokan harinya Avery bertemu Ethan, dan kemudian dia tidak pernah mendapatkan kesempatan yang dia harapkan. Malam harinya ia hanya bisa menghabiskan waktu dengan memakan semua kue kering, sementara Avery pergi ke mall dan bersenang-senang bersama Ethan. Noah berpikir bahwa ini semua memang salahnya sehingga ia gagal mendapatkan Avery.
Carrie mencoba membuatnya mengerti bahwa Avery tidak pernah naksir padanya. Ia lalu menambahkan bahwa hubungan itu sangat rumit. Mengapa dua orang saling menyukai? Tidak pernah ada alasan untuk itu. Carrie lalu meninggalkan mereka karena ada pekerjaan. Sementara itu, Max membawa Noah yang teler ke stand foto yang dulu dipakainya bersama Avery. Di sana, dia bisa berharap memiliki kesempatan lain dengan Avery. Dan keesokan paginya saat ia terbangun, ia melihat semua orang mengenakan kostum. Dan dia pun pergi ke toko dan melihat bahwa tanggal di koran adalah tanggal di mana ia pertama kali bertemu Avery. Dia lalu meminta pemilik toko untuk memberinya kerating deng rasa extra joss terbaru. Tetapi ternyata rasa itu belum pernah ada, padahal ia kemarin baru saja membelinya di sana juga. Kemudian dia pergi ke kantor Max dan memberitahunya semua yang terjadi padanya. Dia melihat Carrie di jalan sedang memotret. Ia yang masih tidak percaya lalu turun untuk berbicara dengannya. Dia mengatakan bahwa mereka saling kenal. Ia menambahkan bahwa semalam ia berada di rumah Carrie lalu diajak ke bar. Carrie merasa sangat aneh dan berpikir bahwa Noah adalah penjahat yang terus menguntitnya. Ia pun langsung diusir oleh Carrie. Noah sangat senang karena dia sadar sekarang dia akan pergi untuk bertemu Avery lagi nanti malam. Dia pun memilih pakaian yang paling indah. Malam harinya, Avery sangat sibuk dengan Carrie. Ia pun lalu mengirim seseorang anak laki-laki untuk berbicara dengan Carrie agar Avery sendirian. Dulu ketika dia bertabrakan dengan Avery, dia menumpahkan minuman. Tapi kali ini ia menolong Avery dengan sangat mesra. Mereka pun mulai berbicara dengan Avery tentang minuman favoritnya. Avery sangat terkejut karena selera makan mereka sama. Noah mengatakan bahwa ada hubungan di antara mereka. Dia membawanya untuk mendengarkan musik. Dia kemudian bermain piano dengan lagu kesukaan Avery. Dia sangat menyukainya. Setelah mereka memasuki stand foto dan Noah langsung melakukan pose aneh seperti yang ada dalam harapannya Avery. Setelah itu mereka datang ke rumah Avery. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat asyik. Dan tiba-tiba Avery mendapat pesan dari Carrie bahwa dia akan datang ke rumahnya. Noah yang menyadari itu pun langsung berniat untuk pergi dari sana. Tapi ia terlambat karena Carrie sudah sampai. Carrie lalu memberitahu Avery bahwa Noah adalah pria penguntit yang dia temui tadi pagi. Ia lalu memberitahu bahwa sekarang dia menguntitmu. Avery pun terkejut dengan itu dan mengatakan Noah tahu segalanya tentangnya. Mereka pun jadi sangat takut dan mulai memukuli Noah. Keesokan paginya ketika Noah terbangun dari tidur nyenyak, dia berpikir bahwa semalam ia hanya mimpi. Dia lalu pergi untuk minum di pesta pertunangan Avery dan pergi ke rumahnya untuk meminta maaf. Ketika dia sampai di rumah Avery, Ethan membuka pintu untuk Noah, tetapi dia tidak mengenali Noah. Ketika Avery melihat Noah, dia ketakutan dan mengatakan bahwa dia adalah penguntit yang menguntitnya 3 tahun lalu. Carrie juga berpikir bahwa dia adalah penguntit dan mereka semua memukulinya. Apa yang dilakukan Noah 3 tahun lalu kini harus ia hadapi konsekuensinya. Dia tahu bahwa semua ini terjadi karena photo booth kemarin. Di malam hari, dia kembali pergi ke photo booth dan memasukkan koin. Ia berharap melakukan perjalanan kembali ke 3 tahun yang lalu sekali lagi. Dan keesokan paginya ketika dia bangun, dia benar-benar kembali ke 3 tahun yang lalu. Dia menelpon temannya Max dan mengatakan bahwa dia ingin bantuannya. Dia ingin mendapatkan Avery bagaimanapun caranya. Max pun mengatakan kepadanya bahwa gadis selalu menyukai playboy dan ia harus berdandan seperti itu. Selain itu, ketika berbicara jangan memberinya banyak perhatian dan berperilakulah seperti bad boy. Dia pasti akan menyukai Noah. Tapi Noah gak percaya dia. Max pun meyakinkan ia pun banyak gadis karena cara itu. Dia akhirnya setuju dan melakukan hal yang sama seperti sarannya Max. Di malam harinya ya karena dia adalah Noah, jadi dia pun datang ke arah Avery dan tiba-tiba mengolok-olok gaunnya sambil berkata ia telah membawa minuman untuknya. Setelah itu dia mengatakan kepada Avery, jika ingin maka Avery harus bersamanya malam ini. Avery pun merasa kesal karena perilakunya dan akan meninggalkan bar. Tapi Noah menghentikannya dan berkata kepadanya bahwa Avery sebenarnya sangat menyukainya. Tentu saja hal itu ditentang Avery. Avery lalu mengusir Noah dari bar. Jika tidak meninggalkan bar maka ia akan memukul.
Noah gak percaya padanya, dan karena itu Avery mendorongnya sampai jatuh ke kolam renang. Semua orang menertawakannya. Noah pun meminta maaf. Dia meminta bantuan untuk keluar dari kolam. Tapi saat dia memegang tangan Avery, dia menariknya ke kolam renang hingga membuatnya sangat marah pada Noah. Tapi tiba-tiba Noah mendekatinya dan menciumnya di kolam. Setelah itu mereka dengan penuh semangat pergi ke rumah Avery untuk belajar bersama. Keesokan paginya Noah bangun dan ia kembali ke masa kini, di mana ia sedang memeluk Avery. Tapi ternyata mereka tak punya hubungan apa-apa, karena Noah hanyalah mas-mas open OB-nya Avery karena di masa lalu dia berperilaku seperti anak nakal, dan sekarang citranya di mata orang-orang seperti itu. Avery tidak pernah menganggapnya serius. Ketika dia sedang ingin, dia selalu memanggil Noah untuk menjelajahinya. Awalnya Noah menganggap ini baik-baik aja, tetapi ketika dia melihat bahwa Avery pergi jalan-jalan pagi dengan Ethan, dia mulai cemburu. Dia pergi dengan mereka tapi dia terlihat sangat lemah. Bahkan karena sangat lelah dia pun terjatuh. Carrie berhenti menemani Noah sementara Avery dan Ethan pergi jogging. Noah sangat cemburu. Ia lalu berkata bahwa ia sangat mencintai Avery dan mengatakan ia tidak tahu apa yang diinginkan Avery karena selalu berakhir dengan Ethan. Carrie tahu yang terbaik dan memberitahu Noah bahwa yang Avery inginkan adalah pria yang stabil dan pria yang memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah mendengar ini, dia termotivasi dan mengatakan bahwa ia memiliki banyak ide bisnis dan akan melakukan sesuatu. Dia lalu pergi ke photo booth dan kembali ke 3 tahun lalu sekali lagi. Pagi itu dia pergi ke kantor Max. Di sana dia mendapat pekerjaan berkat bantuan Max. Di malam hari ketika dia datang ke pesta, dia membantu orang-orang dan saat bertemu dengan Avery, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menghabiskan hidupnya bersamanya. Tetapi pertama-tama mereka akan minum dan menghabiskan waktu di pesta itu. Noah pun membeli ciu yang sangat mahal. Avery merasa tidak enak karena ia bekerja di bar itu sebagai pelayan. Tetapi Noah mengatakan sekarang dia tak perlu risau karena ia akan bertanggung jawab dalam hidupnya dan akan mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Setelah itu Noah bangun di 3 tahun kemudian. Dia menemukan bahwa dia ada di rumah yang sangat besar dan dia juga menjadi sedikit gemuk. Dia sangat senang karena kini dia sangat kaya dan ternyata hari ini adalah pesta pertunangannya dengan Avery. Dia merasa sangat senang melihat Avery ada di rumahnya. Tapi Noah terkejut mengetahui Carrie juga tinggal di rumahnya. Dia nggak suka Carrie tinggal di rumah sini. Avery pun mengatakan jika Carrie akan pergi keluar selama beberapa hari untuk berbisnis. Tapi Noah lalu mengatakan karena ia dan Avery sedang bahagia, Carrie bisa tinggal di rumahnya selama mungkin. Ketika dia melihat mobilnya, ternyata itu adalah mobil impian masa kecilnya. Saat ia sampai kantor, dia mendapat promosi kejutan di kantor yang sangat besar. Seorang eksekutif telah datang dari Cina untuk berbincang dengannya, dan tak disangkanya dia menjawab dengan bahasa Cina sehingga membuat dirinya sendiri terkejut. Saat itu dia pergi ke kantor dengan temannya Max, tapi Max sangat marah padanya dan berkata kepadanya bahwa dia mencuri segalanya dari Max. Promosi ini selalu menjadi mimpinya Max. Max telah memberi pekerjaan tapi Noah menghancurkannya. Noah merasa sangat bersalah dan mengatakan bahwa ia selalu berteman dengan Max. Tetapi Max mengatakan bahwa tidak ada yang seperti itu karena mereka terakhir berteman adalah 3 tahun lalu. Setelah itu Noah hanya mementingkan pekerjaannya saja. Noah yang kesal mulai memakan kue dan dia menyadari itu sebabnya dia gemuk. Dia ingin mengambil cuti tetapi sekretarisnya datang padanya dan mengatakan kepadanya bahwa ia ada rapat dan sudah sangat terlambat. Ketika dia melihat jadwalnya, ternyata jadwalnya sudah sangat padat hingga 3 bulan ke depan. Dia pun bertanya pada sekretaris, bisakah mengambil 1 hari libur untuk dirinya sendiri? Tapi sekretarisnya menjawab bahwa dia akan dipecat. Sepulang kerja, ia pun ke pesta pertunangannya dan mengatakan kepada semua orang bahwa Avery telah datang ke dalam hidupnya dan ia sangat bersyukur atas itu. Dia ingin memainkan lagu yang dulu menjadi favorit Avery, tapi dia ternyata tak bisa bermain piano. Bahkan ia juga tidak bisa bernyanyi. Ketika Noah pergi mencari Avery, dia menemukan Ethan yang sangat mabuk dan Avery bersamanya di kamar mandi. Seperti yang terjadi dengan dirinya di awal film tadi.
Kemudian dia membawa Ethan ke rumahnya. Ethan pun menyatakan rasa sakit hatinya. Dia berkata bahwa dia baru saja melamar Avery. Dan Noah pun bertanya apa jawaban Avery. Ethan mengatakan bahwa Avery tidak senang dengan Noah. Noah yang mendengarnya sangat kaget, sekaligus sangat marah hingga membuatnya pulang larut malam. Ketika dia pulang, Carrie sudah bangun dan dia bertanya kepadanya apa yang terjadi. Noah menjawab bahwa dia menghancurkan kehidupan semua orang. Avery tidak mencintainya dan Carrie sudah tahu tentang itu. Ia mengatakan bahwa Avery sangat peduli pada Noah dan itulah mengapa dia tidak pernah meninggalkannya. Tapi dia tidak pernah mencintai Noah. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang kita tidak bisa memiliki kendali atas hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan kita tidak tahu alasan mengapa dua orang saling mencintai dalam satu hubungan. Setelah itu, Noah menyadari bahwa dia tidak tepat untuk semua ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan pernah mendapatkan Avery. Sekarang, ia memutuskan untuk bertanggung jawab atas itu dan akan memperbaiki semua yang ia perbuat. Ia lalu kembali ke photo booth dan kembali ke masa lalu. Ia membiarkan Ethan bertemu dengan Avery. Dia memperkenalkan mereka berdua, setelah itu menemui Carrie sembari membawa minuman. Dia pun menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya seakan mereka berdua adalah teman baik. Ia menghabiskan malam dengan Carrie lalu bertanya apakah dia suka mendengarkan musik. Carrie pun menjawab dia suka mendengarkan jazz. Carrie pun menjawab bahwa jazz adalah hidupnya. Noah dan Carrie pun lalu bermain piano bersama dan dari sana Noah mengetahui bahwa Avery sebenarnya tidak suka musik. Dia hanya meniru selera musik Carrie. Mereka menikmati waktu itu dan Noah semakin sadar bahwa ia memang bukan jodohnya. Noah bangun dan terlewat 3 tahun. Saat itu dia berada di rumah Max dan bertanya kepadanya di mana Carrie berada. Apakah ada hubungan antara dia dan Carrie atau Avery? Max pun menjawab bahwa suatu malam 3 tahun yang lalu mereka berdua menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Mendengar itu, Noah langsung pergi menemui Carrie dan bertanya tentang waktu yang mereka habiskan bersama dan semua momen itu. Tapi Carrie berkata bahwa ia tidak pernah merasa hal seperti itu sepanjang hidupnya dan kini ia akan berkencan dengan pacarnya. Noah pun bertanya apakah dia merasakan sesuatu pada Noah. Carrie menjawab bahwa apapun yang terjadi malam itu telah berlalu 3 tahun yang lalu dan setelah itu tidak pernah ada hubungan apa-apa. Noah menyadari bahwa dia adalah teman Avery dan itulah sebabnya dia bertemu dengan Carrie. Dan jika dia tidak berteman dengan Avery, dia tidak dapat menghabiskan waktu dengan Carrie. Dia mulai percaya bahwa semua yang telah terjadi untuk kebaikannya sendiri. Dia percaya bahwa dia akan bertemu seseorang yang lebih baik suatu hari nanti. Malam harinya dia pergi ke bar dan stand foto. Di sana dia diberitahu oleh staf bahwa mereka telah menjualnya. Noah sangat kesal karena sekarang dia tidak dapat memperbaiki hidupnya lagi. Ia pun mulai banyak minum dan gak disangkanya Avery datang ke bar itu juga dan langsung menemui Noah. Dia memberitahu Noah bahwa stand foto itu telah Avery beli karena Noah sangat menyukainya. Itu sebabnya Noah sangat senang dan ia langsung pergi ke rumahnya. Ternyata ia telah tinggal serumah bersama Avery dengan damai, tapi ia memilih kembali lagi ke 3 tahun yang lalu. Malam itu dia tidak mengubah apapun. Ia melakukan sama persis seperti yang pada kenyataannya ia lakukan dulu, termasuk bagaimana caranya mendekati Avery. Dan pagi harinya ia kembali ke masa kini dan berada di pertunangan Avery dan Ethan. Di sana ia bertemu dengan Carrie dan ngobrol dengannya dengan asik. Ia pun menggoda Carrie dengan mengambil kameranya dan langsung memfotonya. Ternyata mereka sangat cocok, tapi selama ini dia tidak pernah memperhatikan Carrie karena hanya ada Avery di pikirannya. Kita pun kemudian akan melihat kumpulan foto-foto mesra mereka berdua. Dan Noah akhirnya menemukan cinta sejatinya dan filmnya pun tamat. Anjir, happy ending coy, happy ending, ya ampun. Ya gimana ya, kadang tuh kita gak tahu siapa yang bakal menjadi jodoh kita cuy. Jadi kalau menurut gue, jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia yang berakal dan bertenaga dan masih bisa jalan, kita harus berusaha juga untuk mencarinya. Berusaha mendekati, berusaha mencari, dan berusaha untuk mengerti dan menerima, mencintai, serta gua ngeblank anjing. Ya pokoknya itulah, yang penting kita manusia itu harus berusaha coy, oke? Jangan rebahan doang, jodoh itu gak datang dengan sendirinya.
Jadi gimana menurut kalian tentang film ini? Dari sini kita bisa belajar gak sih agar selalu bersyukur dengan apa yang telah kita terima dan apa yang kita punya. Karena itu adalah yang terbaik untuk kita, coy. Kadang yang menurut kita terbaik, tapi menurut Tuhan belum tentu terbaik juga. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Emang undur-undur, see you next time dan dadah.